Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ina Putristianingrum, Ilham Nugroho, Noni Nur Hasanah, Salsabila Salma Suraya, dan saya, Arsela Dianah Masari, akan mempresentasikan tentang perbandingan antar aliran mengenai pelaku dosa besar. Pengertian dosa besar. Dosa besar berasal dari bahasa Sanskerta. Dalam bahasa Arab, dosa besar disebut dengan az-zanbu, al-ismu, atau al-jurmu. Sedangkan menurut istilah, para fuqaha berpendapat bahwa dosa adalah akibat tidak melakukan perintah Allah yang hukumnya wajib dan mengerjakan larangan Allah yang hukumnya haram. Para fuqaha sepakat bahwa dosa besar adalah dosa yang membuat pelakunya diancam dengan hukuman dunia, azab di akhirat, dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, sejarah tentang penetapan pelaku dosa besar akan disampaikan oleh Mbak Noni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Nur Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah penetapan pelaku dosa besar. Langsung saja, sejarah penetapan hukum pelaku dosa besar ini diawali dari pertentangan politik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang berakhir dengan peristiwa Takim pada Perang Siffin. Kekalahan politik Ali bin Abi Thalib dalam Perang Siffin merupakan awal munculnya aliran-aliran teologi Islam. Sejarah menyebutkan bahwa pada mulanya aliran-aliran tersebut lahir karena dilatar belakangi oleh masalah politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tentunya agak aneh kalau dikatakan bahwa dalam Islam atau sebagai suatu agama, persoalan yang pertama-tama timbul adalah dalam bidang politik dan bukan dalam bidang teologi. Kemudian dengan adanya arbitrase ini, kedudukannya telah naik menjadi khalifah yang tidak resmi. Tidak mengherankan kalau keputusan tersebut ditolak oleh Ali dan beliau tidak mau meletakkan jabatannya. Sampai pada akhirnya Ali bin Abi Thalib mati terbunuh di tahun 661 Masehi. Sikap Ali yang menerima tipu muslihat Amr bin As untuk berdamai atau arbitrase, yaitu walau dalam keadaan terpaksa tidak diterima oleh sebagian tentaranya, mereka menganggap Ali telah berbuat salah. Oleh karena itu, mereka meninggalkan barisannya. Golongan mereka inilah dalam sejarah Islam terkenal dengan namanya Khawarij. Persoalan politik inilah yang pada akhirnya membawa kepada persoalan teologi. Golongan Khawarij memandang bahwa Ali, Muawiyah Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari serta yang menerima arbitrase itu adalah kafir. Mereka mesti dibunuh. Kemudian persoalan tersebut meningkat menjadi masihkah mereka disebut mukmin karena telah melakukan dosa besar. Kemudian persoalan tersebut melahirkan aliran-aliran baru dalam pemikiran kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Salma Suraya, NIM 196121167. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran utama aliran kalam memandang pelaku dosa besar. Yang pertama adalah aliran Khawarij. Ciri yang menonjol dalam aliran Khawarij adalah watak ekstremitas dalam memutuskan persoalan-persoalan kalam. Tidak mengherankan kalau aliran ini juga memandang ekstrim tentang pelaku dosa besar dan penetapan siapa yang kafir dan beriman. Mereka memandang bahwa orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim, terutama Ali, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari adalah kafir. Yang kedua adalah aliran Murji'ah. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap paham teologi Khawarij yang memandang pelaku dosa besar. Golongan ini memandang orang Islam yang melakukan dosa besar adalah mukmin fasik, yaitu ia tetap dianggap mukmin karena masih beriman kepada Allah, mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan dianggap fasik karena telah melakukan dosa besar. Selanjutnya yang ketiga adalah aliran Mu'tazilah. Munculnya aliran Mu'tazilah dalam pembahasan teologi Islam juga berkaitan dengan masalah yang hampir sama, yaitu penetapan status pelaku dosa besar. Apakah masih beriman atau telah menjadi kafir?
Mu'tazilah tidak menentukan status dan predikat yang pasti bagi pelaku dosa besar, apakah tetap mukmin atau telah kafir. Mereka menyebut pelaku dosa besar adalah al-manzilah bain al-manzilatain. Menurut Mu'tazilah, setiap pelaku dosa besar berada di posisi tengah antara mukmin dan kafir. Selanjutnya adalah aliran nomor 4, yaitu aliran Asy'ariyah. Dalam aliran Asy'ariyah, mereka tidak mengkafirkan orang-orang walaupun dia melakukan dosa seperti membunuh. Bagi aliran ini, pelaku dosa besar masih dianggap sebagai orang yang mukmin dengan keimanan yang mereka miliki, sekalipun dia berbuat dosa besar. Adapun balasan bagi pelaku dosa besar nanti di akhirat, apabila dia meninggal dalam keadaan tidak sempat bertaubat, menurut aliran ini tergantung akan kebijakan Tuhan yang Maha berkehendak mutlak. Selanjutnya, aliran nomor 5 yaitu Al-Maturidiyah. Menurut aliran Maturidiyah, pelaku dosa masih tetap mukmin karena adanya keimanan dalam dirinya. Adapun balasannya diperolehnya kelak di akhirat bergantung pada apa yang dilakukan di dunia. Al-Maturidiyah berpendapat bahwa orang yang berdosa besar itu tidak dapat dikatakan kafir dan tidak kekal dalam neraka walaupun ia mati sebelum bertobat. Hal itu dikarenakan Tuhan telah menjanjikan akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan perbuatannya. Yang terakhir yaitu aliran nomor 6, Syiah Zaidiyah. Penganut Syiah Zaidiyah percaya bahwa orang yang melakukan dosa besar akan kekal di dalam neraka jika ia belum bertobat dengan taubat yang sesungguhnya. Dalam hal ini, Syiah Zaidiyah memang dekat dengan Mu'tazilah. Ini bukan sesuatu yang aneh, mengingat Wasil bin Atha mempunyai hubungan dengan Zaid, bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa Zaid pernah belajar kepada Wasil bin Atha. Sekte-sekte dan golongan aliran beserta pemikirannya. Nomor 1, subsekte Khawarij. A. Al-Muhakimah. Golongan ini adalah golongan asli pengikut-pengikut yang memisahkan diri dan menganggap bahwa semua orang yang menyetujui arbitrase bersalah dan menjadi kafir. B. Al-Azakirah. Subsekte ini menggunakan istilah yang lebih mengerikan daripada kafir, yaitu politeis atau musyrik. Dan di dalam Islam, syirik atau politeis merupakan dosa yang terbesar lebih dari kufur. C. Al-Najdat. Mereka menganggap musyrik kepada siapapun yang secara berkesinambungan mengerjakan dosa kecil. Akan halnya dengan dosa besar, bila tidak dilakukan secara kontinu, pelaku tidak dipandang musyrik, tetapi hanya kafir. Namun, jika dilaksanakan terus-menerus, ia menjadi musyrik. D. Al-Sufriyah. Subsekte Al-Sufriyah membagi dosa besar dalam dua bagian, yaitu dosa yang ada sanksi di dunia, seperti membunuh dan berzina, dan dosa tidak ada sanksinya di dunia, seperti meninggalkan sholat dan puasa. Nomor 2, golongan Murji'ah. Golongan Murji'ah ekstrim. Golongan Murji'ah ekstrim berpandangan bahwa iman adalah di dalam kalbu, bukan secara demonstratif, baik dalam ucapan ataupun dalam perbuatan. Oleh karena itu, menurut golongan ini, kalau seseorang telah beriman dalam hatinya, ia dipandang tetap sebagai seorang mukmin sekalipun menampakkan sikap seperti Nasrani atau Yahudi. B. Golongan Murji'ah moderat. Golongan Murji'ah moderat berpandangan bahwa pelaku dosa besar tidaklah kafir dan tidak kekal di dalam neraka, tetapi akan dihukum di dalam neraka hanya sesuai dengan besarnya dosa yang mereka perbuat, dan ada kemungkinan Tuhan akan memberikan ampunan atas dosa yang mereka perbuat, sehingga mereka bisa tidak dimasukkan ke dalam neraka sama sekali, dikarenakan kehendak atau ampunan Tuhan. Perkenalkan, nama saya Ina Putri Daningrum. Di sini saya akan menjelaskan tentang relevansi pelaku dosa besar menurut aliran kalam di masa milenial. Nomor 1, Khawarij. Secara komprehensif, golongan Khawarij pada masa milenial masih memandang kafir para pelaku dosa besar dan orang-orang yang tidak masuk dalam golongan mereka. Selanjutnya adalah Murji'ah. Berbeda dengan golongan Khawarij, Murji'ah berpendapat bahwa memperlakukan pelaku dosa besar dengan tetap menganggap mereka bagian dari Muslim adalah hal yang positif. Selanjutnya adalah Mu'tazilah. Menanggapi persoalan teologis tentang pelaku dosa besar, Mu'tazilah berada pada posisi tengah-tengah, yaitu tidak mengkafirkan ataupun menganggap mukmin pelaku dosa besar. Namun seiring perkembangannya, kaum Mu'tazilah tidak ada lagi, karena mendapat tantangan keras dari umat Islam setelah mereka berusaha di abad ke-9.
nomor 4 adalah Asy'ariyah. Kaum Asy'ariyah menganggap orang yang berbuat dosa besar tetap mukmin karena imannya masih ada. Namun karena dosa besarnya itu, pelaku dosa besar menjadi fasik, bukan ateis dan bukan pula monoteis, tidak teman dan tidak pula musuh. Selanjutnya adalah Maturidiyah. Dengan berpegang teguh pada pendapat Al-Maturidi terkait pelaku dosa besar, golongan Maturidiyah sampai sekarang tetap meyakini bahwa hukuman bagi pelaku dosa besar adalah keputusan Allah. Apabila Allah menghendaki memberi maaf, maka ia akan mendapat anugerah dan rahmat darinya. Nomor 6 adalah Syiah Zaidiyah. Tentang pelaku dosa besar, menurut Syiah Zaidiyah, mereka akan disiksa dalam neraka selama-lamanya. Abdullah Anan mengatakan, pelaku dosa besar pandangan Zaidiyah sama dengan pandangan Mu'tazilah, yakni pelaku dosa besar berada di antara dua posisi. Ia tidak kekal di dalam neraka. Terima kasih. Dari presentasi kami hari ini, bisa disimpulkan bahwa setiap dosa yang dikerjakan atau dilakukan oleh manusia memiliki pertanggungjawaban yang berbeda-beda pula. Mana yang akan berada kekal di dalam neraka, dan mana yang masuk surga setelah kehidupan mereka berakhir. Dalam aliran-aliran di atas juga dibahas beberapa subsekte yang ada dalam masing-masing aliran yang akan menggolongkan dosa-dosa besar apa yang telah dilakukan manusia dan cara untuk membalasnya kelak saat di akhirat. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.